Dan hari ini adalah Hari Sumpah Pemuda, kita tes-tes sedikit. Kita merayakan Hari Sumpah Pemuda. Wah, kok saya Hafal. dites ya? Saya hafal sih dulu, coba dicoba lagi. Coba dicoba lagi. Yang pertama, Ndra. Yang pertama itu saya, putra-putri Indonesia, mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Dan coba Sheryl. Yang kedua, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, kita harus punya semangat tidak hanya menghafal, karena kita bisa sebenarnya nyontek juga bisa kan, atau sebelum ini kita ternyata baru ngafalin. Latihan juga Tapi sebelum kita ini. harus punya semangatnya juga. Tapi lulus. Ya. Lulus kok kita tesnya. Nah, karena tidak sedikit banget sebenarnya anak muda Indonesia yang mampu mencatatkan namanya dalam Forbes. Ini adalah sebuah majalah juga. Yang diantara sedikit itu ada perempuan muda asal Surabaya nih, Cek. Iya, masuk di jajaran 30 anak muda sukses versi Forbes. Mary Elizabeth ini membawa bisnis salonnya ke level yang lebih tinggi di Indonesia. Di kota besar, salon merupakan sebuah kebutuhan penting bagi kaum hawa untuk mempercantik dirinya. Jutaan salon bertebaran di Indonesia, mulai dari kelas bawah hingga salon kelas atas yang tentu saja memiliki tarif tinggi. Dari jutaan salon di Indonesia, ada satu salon yang menarik perhatian masyarakat perkotaan di Indonesia. Tak hanya di Indonesia, bahkan dunia internasional pun melirik salon ini. Mary Elizabeth adalah anak muda pemilik Blobar Salon. Perempuan kelahiran 28 tahun silam ini berhasil mencatatkan namanya dalam 30 anak muda sukses versi Forbes. Potensi beauty di Indonesia masih sangat luas sekali, dan di sini saya melihat salah satu platformnya adalah melalui salon untuk melakukan servis, memberikan servis yang terbaik bagi customer. Saya masih berpendapat kalau pelayanan beauty dilakukan door to door masih tidak efektif, karena sebenarnya kita membutuhkan peralatan dan tempat yang proper untuk melayani customer dengan maksimal. Seperti pembisnis kebanyakan, Mary membangun bisnis dari nol, berbekal pengalaman dari salon milik bundanya yang bangkrut. Mary belajar banyak hal dalam membangun bisnis salon. Terlebih, ia mendapatkan beasiswa untuk belajar marketing di salah satu universitas ternama di Indonesia. Awalnya di tahun 2014, saya dan partner memutuskan untuk membangun startup yang fokus di pasar beauty. Karena ketika kami masih kuliah S2 manajemen, kami sering sekali meriset tentang pasar beauty, dan di sana kita yakin ada celah untuk startup beauty yang fokus melayani anak muda, terutama anak muda yang hobi eksperimen, gonta-ganti warna, coloring, apalagi sekarang trennya adalah ombre atau balayage. Dalam membangun bisnis salonnya, Mary tidak hanya berpatokan pada tingginya penghasilan dan omset dari Blobar, namun juga bagaimana ia menyediakan wadah kreativitas bagi para stylistnya. Penghasilan nomor 2 deh. Untuk berkreasi kita sangat diizinkan untuk lebih berkembang lagi. Berkat tangan dingin dari Mary, Blobar Salon akhirnya dilirik oleh Forbes dan dirinya masuk dalam jajaran pembisnis muda di bawah 30 tahun yang dianggap sukses. Kini, Mary berniat untuk melakukan ekspansi bisnis salonnya. Mary memberikan inspirasi kepada anak muda Indonesia untuk tidak malu dalam berkarya dan mengingatkan kita betapa manajemen yang baik bisa menjadikan bisnis apapun menjadi terdengar di kancah nasional dan internasional. Saya selalu menyarankan jangan lupa bermimpi, karena mimpi yang mengawali segalanya. Kalau kita nggak punya mimpi yang akan jadi visi, rasanya akan sulit kita untuk memulai langkah yang pertama. Dan kemudian yang kedua, jangan lupa bekerja keras untuk mewujudkan mimpi tadi. Karena mimpi tanpa kerja keras hanya sekedar tinggal wacana saja, dan itu sayang sekali. Tetap semangat Mary, terus berkarya dan terus menjadi inspirasi bagi anak muda Indonesia. Sukma Hafi, CNN Indonesia. Nah, masih di Hari Sumpah Pemuda ini, CNN Indonesia akan menghadirkan liputan-liputan inspiratif untuk Anda. Salah satunya adalah kisah inspiratif dari seorang pemuda bernama Hasbi Asayik. Ya, berkat produk augmented reality di bidang edukasi hingga fashion 4 dimensi, nama Hasbi Asyadik semakin dikenal. Kita simak bagaimana Hasbi mendunia dengan karyanya ini. Kartu dan buku mewarna ini dilengkapi teknologi augmented reality.
membuat gambar muncul seperti sulap ketika dilihat melalui ponsel pintar atau tablet. Selain kartu dan buku, perusahaan asal Bandung bernama Octagon Studio juga membuat ini. Kaos-kaos ini seperti kaos biasa kalau kita lihat dengan mata telanjang, namun jika kita lihat menggunakan iPad ini, otomatis muncul 4D, seperti ini salah satu kuda, ini juga penyu, terdengar juga audionya, suara laut, dan Spinosaurus. Dan kita coba digunakan oleh Mbak ini yang cantik, otomatis muncul jerapah dan zebra. Dikembangkan oleh anak muda bernama Hasbi Asyadik, upaya Octagon Studio sejak 2013 kini berhasil membawa teknologi IR ke mainstream. Jadi ini salah satu pengembangan dari lini produk kita. Kenapa fashion? Karena ya tiap orang pakai baju kan. Nah kita bisa turn apapun grafis yang ada di baju jadi AR. Jadi orang lebih excited aja pakai baju. Masif ya penyebarannya masif, untuk teknologi ini ya. Pakaian 4D ini sudah berhasil dijual di 130 negara dengan dukungan Marks & Spencer yang berbasis di London, Inggris. Mereka tertarik untuk bikin augmented reality t-shirt untuk line up kids wear mereka, gitu. Setelah itu jalan, kita bikin satu platform namanya Wear 4D itu untuk mengakomodir semua augmented reality yang based on fashion. Nama Octagon Studio mungkin belum familiar di dalam negeri, tapi di Amerika Serikat ada 2 pilot lembaga ruang angkasa Amerika NASA yang terkagum-kagum dengan teknologi buatan anak Indonesia ini. Alfred Worden, pilot Apollo 15, dan Eugene Cernan, Apollo 17, terlihat menikmati produk milik Octagon Studio. Ada partner kita di UK, kita join exhibitions bareng, itu New Scientist Live nama eventnya, terus itu dihadiri sama Al Worden, pilot Apollo 15, dan beliau mencoba produk kita dan Bagaimana reaksi? saya nggak datang ke exhibitions-nya, cuma saya dapat terima footage fotonya dan beliau sangat suka sekali. Berkat inovasinya, Hasbi dilirik oleh PropShop, sebuah perusahaan properti film di Hollywood. Perusahaan ini membuat properti untuk film Star Wars dan semua film James Bond. Mereka pegang license untuk beberapa Disney license sama Eon Productions, which is James Bond. Ya, nah dari situ kita coba bikin produk gabungan produk, either hardware dan software. Hasbi masih terus bermimpi untuk terus membawa teknologi IR semakin dikenal dunia. Selain fashion dan perumahan, pendidikan menjadi lahan yang menurutnya potensial di masa depan. Kita coba masuk ke IoT, Internet of Things. Kita mencoba bikin hardware yang support konten-konten AR atau VR kita. Jadi instead of software aja, kita juga mau bikin hardware-nya juga gitu, yang kayak interact each other gitu, yang lebih biar bikin proses apapun itu misalnya belajar itu jauh lebih menyenangkan. Sebaik-baiknya teknologi adalah jika ia dapat membawa manfaat dan pengaruh positif bagi lingkungan, di tingkat lokal maupun global. Radinal Taprawira, Bandung.